Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Chiyo-chan no Sugakuro. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan ketika Chiyo mau berangkat ke sekolah. Di penyeberangan dia kebelet pengen pipis. Karena kebanyakan minum, dia udah kagak tahan seperti itu. Jalannya pun sedikit-sedikit. Sampai waktu buat melintasnya udah mau habis. Mau nggak mau Chiyo lari dengan cepat dan kini dia makin kebelet. Di sana dia melihat kucing yang lagi di atas genting. Nah, dia melihat ada jendela terbuka. Pas dia loncat untuk melihat, ternyata itu toilet umum. Tapi karena loncatan tadi, dia jadi lebih parah lagi. Alhasil dia lari cepat-cepat dan masuk ke toilet tersebut. Dan selamatlah dia dari kebeseran. Namun sesudahnya dia baru ngeh kalau dia salah masuk toilet. Malah masuk ke toilet pria. Ya gimana lagi, dia buru-buru. Lalu ada orang yang mau buang air. Mau buang air, udah kayak lagi perang, jir. Sesudahnya Chiyo harus cepat-cepat keluar. Dia pun mengeluarkan jurusnya, entah kenapa ada nyanyian Naruto di sini. Chiyo mencoba menggunakan wall hack biar bisa kelihatan tembus pandang. Namun pas dia mau keluar, ada yang masuk lagi. Chiyo baru ingat toilet itu dekat dengan tempat pemberhentian bus. Pasti banyak orang yang lewat. Dia kayaknya kagak ada harapan untuk bisa keluar. Terus dia melihat ada selang di sana. Dia tadinya mau berniat buruk berubah menjadi asasin. Emang ini otaknya udah liar banget. Terus juga Chiyo melihat ada bola-bola. Dia pikir dia punya ide. Alhasil dia tutup toilet tersebut, pura-pura lagi dibersihin demi mengulur waktu, dan dia bisa keluar lewat jendela. Ketika dia melihat situasi di luar, ada orang masuk yang udah kebelet banget. Dia udah mau masuk pokoknya, tapi di situ si Chiyo membuang sisa minumannya biar kelihatan macam air kencing. Yang tadi pun langsung balik lagi. Chiyo meneruskan kembali mantaunya. Di sana ada siswi 2 dan om-om dan kucing tadi. Gunanya bola itu buat si kucing biar kepancing. Jadinya dia lemparlah bolanya. Dan kucingnya pun berhasil terpancing. Ketika mereka terfokus ke satu titik, si Chiyo keluar dari sana. Namun tidak berjalan dengan mulus, dia tersangkut di jendela. Dan susah buat keluar, karena maksa akhirnya dia berhasil keluar. Jatuh di depan mereka berempat, karena kagak mau kelihatan malu, dia mengaku kalau itu adalah kucing miliknya. Lalu dia pergi. Siswi tadi memegang bola itu yang katanya baunya wangi. Lantas om-om itu berasa kagak asing dengan bolanya itu. Macam sering ada di toilet cowok. Alhasil dia ke sana sekalian pipis. Beneran dong. Ketika si Chiyo sampai di sekolahan, dia ketahuan bawa bola tadi. Si bapak auto kaget melihatnya. Keesokannya ada pengumuman untuk OSIS. Baru-baru ini ada murid yang kurang disiplin di sekolahan mereka. Tapi belum kelihatan orangnya yang mana. Di sana ada anggota komite disiplin bernama Momo. Dia bakalan memakai kesempatan itu untuk mencari orang yang kurang disiplin atau nakal. Besoknya dia berangkat jalan yang berbeda. Di sana Momo melihat ada Chiyo dan juga Manana. Momo melihat kedua orang itu ramah-ramah aja. Tapi seketika si Chiyo mau mengambil sesuatu. Dikira dia mau mengambil bunganya doang. Taunya sama akar-akarnya. Lalu mencambuki si Manana. Alhasil terjadilah duel di sana. Namun tak berselang lama mereka kelihatan ramah lagi. Momo curiga kalau kedua orang itu kagak bener. Alhasil dia ikutin. Nah, keanehan kedua yaitu si Chiyo ini mau memanjat tebing yang ada di sana. Entah fungsinya buat apaan. Padahal lewat situ malah mempersulit si Chiyo sendiri. Momo makin curiga. Sesampainya di atas, Chiyo kecapean. Dan Manana udah nyiapin minum. Namun sayangnya bukan buatnya. Pas yang kedua kalinya airnya bukannya dikasih malah disiramkan ke bunga. Alhasil ributlah mereka berdua sampai Momo yang melihatnya geram. Lalu diberhentikan.
Dia jujur aja kalau Momo menguntiti kedua cewek itu. Dan juga dia udah mengetahui semuanya kalau mereka berdua kagak bisa bergaul. Harusnya seorang teman bisa menghargai dan mendukung. Manana secara spontan menyebut kalau si Momo kagak punya teman. Secara kedua orang itu padahal cuma bercandaan doang. Karena udah temenan dari SD. Si Momo meminta bukti kalau mereka berdua benar-benar sahabat. Kalau gagal dia bakalan ngeraporin. Manana jabanin, tapi setelah dipikir-pikir sulit juga apa yang mau mereka tunjukin. Si Cio pun ngajakin untuk mengikuti sesuai instruksinya. Karena udah ngerti mereka mulai melakukan sesuatu yang bikin pengen nampol kedua orang tersebut. Sesudahnya Momo auto terharu melihat mereka sangat kompak. Dengan begini mereka kagak bakalan dilaporin karena ribut tadi. Sebelum pergi Momo meminta saran supaya dekat dengan teman berharganya kayak gimana. Manana tahu kalau si Momo ini suka sama gurunya sendiri. Alhasil sama si Manana dikasih tahu caranya. Besokannya ketika lagi jaga ada siswi yang tidak sopan dan menggoda si bapak yang disukai oleh si Momo. Momo yang udah dapat saran dari si Manana buat menghancurkan pesaingnya, ia pun langsung bertindak. Bukannya malah kabur, itu cewek malah menunjukkan keberaniannya untuk melawan si Momo. Singkat cerita ada berita kalau ketua eskul kabadi bernama Kushitori udah hilang beberapa hari. Tapi ketika Cio dan Manana lagi jalan, di sana kagak sengaja melihat si Kushitori yang lagi latihan kabadi. Dia latihan dan tinggal di sekitaran situ. Nampak dia masih belum puas dengan latihannya. Masih belum cukup untuk membalaskan dendamnya. Manana pikir kalau si Kushitori itu pengen balas dendam kepada si Cio. Tapi Cio kagak percaya karena kemarin mereka bermain secara sportif. Pas lihat boneka yang ada di sana ternyata menyerupai si Cio. Di sana juga ada orang yang memakai topi, udah tua. Dia memberikan minum dari danau langsung kepadanya. Kushitori kagak bakalan ke sekolah sebelum latihannya membuahkan hasil. Cio udah ketakutan, tapi mereka harus memberitahu si Kushitori untuk kembali ke sekolah. Alhasil karena Cio takut, dia mendorong si Manana ke tempat orang itu. Dan tanpa basa-basi dia pun ngomong kalau Kushitori kagak boleh latihan terlalu keras untuk eskul yang kagak penting itu. Lantas si Kushitori kini kambuh penyakitnya. Dia melihat si Manana jadi keinget kejadian sebelumnya. Yang mana dia bisa bersentuhan dengan banyak cewek dan dapat banyak pula. Dari situ dia sadar sendiri kalau dia sebenarnya kagak cocok main kabadi. Di situ masternya mempunyai cerita kalau dulunya dia seorang pekerja keras yang disukai atasannya, tapi lama-kelamaan dia kecapean sama kerjaannya itu. Suatu ketika dia melihat cewek-cewek SMA yang segar-segar. Dia tertarik untuk mendapatkan kesegarannya dengan menyentuhnya saja. Tapi berkat tindakannya itu dia dipenjara. Lalu setelah keluar dia tinggal di situ. Jadi gak ada salahnya si Kushitori suka sama gituan. Tak lama itu orang tiba-tiba dapat kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Dan dia bakalan mengetes kekuatannya itu kepada si Manana. Ketika Cio mau ngabarin si Hosokawa, Manana menyuruh untuk menyerang si Cio aja. Jadi Cio yang kena dah. Dia disiksa disentuh-sentuh kayak gitu sama si Kushitori. Tak lama Hosokawa pun datang. Cio langsung menyuruhnya untuk mengejar si Hosokawa aja. Soalnya dia atlet lari, lebih kenyal-kenyal. Jadilah orang itu mengejar si Hosokawa. Sedangkan Cio menyiksa si Manana yang berkhianat. Besoknya si Cio habis beres-beres memainkan game perang yang sangat seru. Jadi seperti biasa dia selalu membawa skill gamenya itu ke dunia nyata. Jadi terkesan macam orang kagak waras. Tak lama di jembatan dia melihat ada si Manana. Cio melihat ini macam seperti penyusupan diam-diam yang ada di game. Dia pun mau melakukan hal yang sama macam di game. Dia mulai berteriak sambil gelantungan di bawah jembatan. Yang makin lama makin pegel. Kalau jatuh dia bakalan basah kuyup beserta bukunya. Ditambah itu si Manana kagak tahu juga kalau ada si Cio di bawah. Tak lama Manana tak menghiraukan itu. Namun si Cio ini meminta pertolongan karena saking udah kagak kuatnya.
Manana malah menganggap ada makhluk halus di sekitarnya. Terus Chio pun membantah, barulah si Manana ngeh kalau ada si Chio di sana. Bukannya nolongin, itu orang malah memvideokannya, kan kesel ya. Akhirnya Chio dengan tenaga terakhirnya menangkap kaki si Manana, alhasil dia kebentur pagar. Yang kini pasti dia yang merasakan kesakitan karena kena pagarnya itu loh. Di situ Manana marah-marah karena ini salah si Chio. Dia jadi terlibat kayak gini dan juga karena suka main game, Chio jadi suka banyak tingkah. Nah si Chio tiba-tiba aja nangis njer. Akhirnya karena Manana kasihan, dia pun nolongin si Chio ini dengan susah payah. Dan arahan dari si Chio tentunya. Setelah semuanya aman, si Chio lemas. Dan mau terjatuh lagi, untungnya Manana nolongin. Tapi nolonginnya kayak gitu njer, horor banget. Chio pun komplain kan, ditolonginnya kayak gitu, bukannya panik malah ribut ini orang berdua. Tak lama ada om-om lewat. Akhirnya mereka berdua nangis minta ditolongin. Ketika udah ditolongin ini bocah masih aja ribut. Singkat cerita, Chio akan membeli majalah game hardcore kesukaannya. Sebelum pergi ke sekolah, dia mampir dulu ke minimarket. Pas ia cek ternyata majalah tersebut kagak tersedia, malah yang ada kini majalah BL. Anjir, tahu sendiri si Chio ini sukanya sama game-game barat yang kurang laku di negaranya. Karakter yang disukainya pun sebenarnya bapak-bapak dan yang berotot. Dia paling sebel sama game-game RPG gitu, karena menurutnya berasa tidak real aja. Tak lama dia baca majalah BL tersebut dan menemukan titik di mana dia mulai menyukai majalah tersebut. Katanya isinya lebih berani gitu. Alhasil dia pun memutuskan buat beli. Kagak peduli kasirnya mau ngomong apaan. Kan dia kagak kenal ini dengan kasir itu. Pas mau bayar ternyata yang jadi kasir itu adalah si Ando. Chio auto langsung ketakutan. Tapi karena majalahnya udah resek kayak gitu mau gak mau dia harus bayar. Dia cari cara biar kagak ketahuan beli majalah gituan. Alhasil dia punya cara untuk menutupinya dengan buku gratisan. Pas mau scan barcode, Ando melihat si Chio bawa buku tentang sekolah mengemudi. Chio alihkan pandangannya kepada buku itu. Kalau Chio tertarik untuk mendapatkan SIM. Setelah dia diajakin naik motor kemarin, dia terharu dan bakalan cari sekolah buatnya. Nah, Chio cari cara lain biar bisa nutupin covernya itu. Di sana terdapat permen coklat. Alhasil dia halangin sama coklat itu yang sebenarnya kagak ngaruh. Tapi dia agak pede dan memberikan emailnya kepada si Ando. Takutnya ada sesuatu. Lalu dia pun pergi tanpa dikantongin. Pas mau pergi, Ando mengetahui kalau si Chio membeli majalah kayak gitu. Dia sebenarnya kagak masalah dengan itu. Toh itu selera masing-masing. Dia pun memberinya kantong, biar kagak kelihatan sama orang lain. Setelah itu si Ando juga main game sesat tersebut ternyata. Karena sama cowok di sisinya jadi agak horor gitu. Besoknya terdapat cewek yang sekolah khusus untuk orang kaya. Dia kelihatan lagi nungguin seseorang. Ketika Chio dan Manana lewat, anak itu nantangin mereka berdua. Cuma dicuekin kayak gitu. Pas Chio dan Manana lagi bercanda, tiba-tiba aja bokong si Manana kena tusuk si bocah, sampai seperti itu. Dia marah karena dicuekin kayak tadi. Chio juga kagak tahu kalau bocah itu nantang. Alhasil Chio pun lawan bocah tersebut dengan kedua tangannya. Kelihatan sengit seperti itu. Chio memakai teknik yang berbahaya. Yang mana teknik itu bisa bikin tangan patah. Pas lagi ngobrol tiba-tiba si Manana nusuk si bocah dari belakang. Auto dah lemes. Lalu kedua orang itu membawa bocah itu ke tempat lain untuk dimintai keterangan atas tindakannya dia yang tidak baik itu. Cuma dia songong, kagak menjawab apapun. Yang pasti dia benci sama sekolahan si Chio saat ini. Mereka berdua ngakak, padahal dia sendiri sekarang yang kalah sama mereka berdua. Tak lama bocah itu kagak ada di tempat, yang ternyata dia udah ada di belakang si Manana. Dia kena lagi, jadinya terjadi duel lagi sama si Chio. Namun duelnya itu membawa mereka ke taman yang tentunya banyak orang di sana. Chio takut nanti disangka buruk, ribut sama anak kecil. Jadinya dia punya ide untuk menyeretnya ke hutan lagi. Tapi semuanya kagak berjalan mulus, ada ranting yang menusuk dirinya. Auto lemes dah dia. Si bocah tinggal mengakhirinya, tak lama Kushitori pun menolong si Chio.
Dia mendengar ketika lagi latihan kabadi, emang tempatnya kagak jauh juga dari situ. Si bocah diberi pengertian sama si Kushitori. Dia juga mempersilahkan untuk menusuknya. Tapi si bocah malah kagak mau karena melihat bokongnya itu beda dengan orang lain. Dia dapat ceramahan dan mau berhenti. Ini orang tetap aja kalau ke si Chiyo mah masih dendam. Pas udah pergi, Manana muncul, dia udah kagak sabar, pengen balas dendam seperti itu. Sampai ke bawa-bawa ke sekolahan. Untungnya ada Hosokawa, dia jadi berasa lebih tenang. Besoknya ketika berangkat lagi, mereka berdua melihat selalu ada nenek-nenek di tempat duduk itu. Manana berpikir kalau si nenek lagi mikirin masa lalu yang mana. Dulu belum ada banyak bangunan-bangunan besar gitu. Yang ada malah bunga-bunga dan tumbuhan. Pasti dia lagi kangen. Pas mereka deketin, ternyata itu nenek-nenek lagi main game online. Dia duduk di situ karena mau numpang wifi-an doang, jir. Siapa tuh yang kayak gitu? Terus dia kabur dah, walaupun IP-nya bakalan diblokir, nenek itu masih bisa mengatasinya. Emang hacker ini nenek. Setelah itu ketika Chiyo dan Manana lagi ngobrol, tiba-tiba datang si Hosokawa. Dia menggunakan pakaian yang kagak biasa, yaitu pakai baju buat lari. Lantas Chiyo melihat si Hosokawa macam ini kelihatan bahaya. Namun dia malah memuji si Hosokawa daripada mencelanya. Beda dengan Manana, dia merasa kasihan kepada si Hosokawa ini. Menggunakan pakaian seperti itu di jalan. Alhasil dia mengajak si Hosokawa untuk ke minimarket. Guna untuk supaya banyak orang yang melihatnya dan membuatnya jadi malu gitu kan. Tapi si Hosokawa biasa aja walaupun diliatin juga sama banyak orang. Si Manana mencoba memberitahu kalau dia lagi diliatin banyak orang. Jawabannya dia udah terbiasa diliatin ketika di dalam perlombaan. Ya iya juga ya. Rekor dia paling jauh lomba lari sejauh 1,5 km. Di situ si Chiyo kagak ada yang ternyata dia habis ganti bajunya jadi baju buat eskul tenis. Dia mempunyai maksud menggunakan baju itu karena sebenarnya dia pengen bareng tapi kagak mau jadi pusat perhatian gara-gara jalan sama si Hosokawa. Ini tinggal Manana aja yang masih terbuka. Alhasil dia mempunyai rencana untuk membuat si Hosokawa gatal pengen lari. Dia pun menantang Hosokawa buat lari 1,5 km. Di situ aja Hosokawa udah pengen lari, ditambah Manana tambahin dengan suasananya yang enak. Chiyo gawat kalau semisal si Hosokawa lari, dia bisa jadi pusat perhatian orang-orang karena bajunya itu. Alhasil pada ribut dah yang pengen lari sama yang pengen jalan bareng-bareng. Manana langsung mengeluarkan cara terakhirnya yaitu menggunakan alat yang sering dipakai pas mau mulai lari. Dibunyikanlah alat itu dan si Hosokawa pun karena terbawa suasana dia pun langsung lari. Kini Chiyo cuma bisa pasrah aja dan pergi sekolah. Dia minta buat ganti baju dulu. Sesudah ganti dia ingat masa lalu yang mana Manana juga pernah macam si Hosokawa. Tapi dia pakai baju berenang. Wah, Setelah itu si Chiyo kembali menceritakan game yang dia mainkan kepada si Manana. Tapi Manananya lagi fokus sama artikel yang dia baca, yaitu tentang program diet. Si Chiyo pun memperagakan gaya macam yang ada di game dengan manjat di antara dua dinding. Hal tersebut membuat Manana agak risih dan juga dia merasa kalah diet sama si Chiyo ini. Tak lama ada yang menyapanya. Manana kagak tahu dia siapa yang ternyata itu om-om gendut kemarin kini udah kurus. Lantas si Manana tertarik untuk nanya-nanya, sedangkan si Chiyo dicuekin di belakang. Dia baru sadar kalau diem di situ dalemannya bakalan kelihatan. Alhasil dia pun manjat lagi lebih atas dan mulai merasakan aura di dalam gamenya. Tapi tiba-tiba aja ada yang buka jendela. Dia auto ngumpet dulu ketika orang itu mau membersihkan sarang laba-laba. Chiyo pun manjat ke atas biar kagak ketahuan. Dan hal tersebut berhasil, dia senang banget di sana. Udah mirip banget sama di game-game. Kini dia pengen lebih atas lagi, siapa tahu ada item langka. Di sisi lain Manana yang abis ngobrol kaget melihat si Chiyo ada di atas sana. Mau jatuh pula dia, mau teriak takut pada heboh. Di situ dia marah banget dan memutuskan untuk menyusulnya dengan masuk ke gedung itu. Dia bela-belain berbohong mau mengantarkan bekal buat ayahnya, padahal mah mau ke atap. Di atas sana Chiyo udah selfie-selfie.
Ketika Manana datang, dia langsung mendekatinya dengan lompat ke gedung yang dituju. Lalu marah-marahlah dia sama si Chiyo yang melakukan hal semacam itu. Chiyo pun nangis. Dia nangis bukan karena dimarahin, melainkan dia melihat si Manana masih hidup ketika lompat tadi. Pas dilihat itu jauh banget dan tiba-tiba aja dia jadi pingsan. Chiyo juga ngerasa kebantu olehnya, lalu dibawa pulanglah dia menggunakan jalan si Manana. Dan berbohong lagi kalau si Manana ini punya 10 saudara. Dan dia sebagai anak pertama harus berbagi makanan. Sedih amat ya. Mereka pun lolos. Sesudahnya Manana minta untuk menghapus foto yang udah dia ambil tadi. Pas dia lihat ada fotonya yang lagi macam itu. Emang nggak ada yang benar, ini orang berdua. Singkat cerita diceritakan tentang si Momo yang mana dia sebenarnya murid tauladan. Dan juga dia itu sangat kesal sekali sama orang yang kagak taat sama aturan. Terlihat banyak orang yang melanggar aturan tapi masih dibiarkan. Hingga dia mengeluarkan langkah supaya murid-murid semuanya disiplin. Dan juga jadi murid yang pintar dengan belajar di rumah. Cuma hal itu ditolak sama murid maupun gurunya. Dari situ dia kagak ngerti lagi, semua usahanya sia-sia. Ketika dia mau mencoba kagak sopan, gurunya tidak memperbolehkannya. Sebab dia biasanya kagak seperti itu. Akhirnya dikasihlah aturan-aturan yang si Momo buat kepada gurunya. Dari situ gurunya melihat kalau yang ditulis banyak manfaatnya. Alhasil diajakinlah untuk bergabung dengan komite disiplin. Biar aspirasi dia bisa langsung keterima. Dia pun terima tawaran tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jam mata nih. Bye-bye.